Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat tahun baru 2021 ya. Sebelumnya saya ucapkan, walaupun sudah agak telat, tapi ini adalah channel YouTube saya, Ardana Gumai, yang di tahun 2021 adalah sebagai vlog pertama saya. Sudah lama nggak nge-vlog. Oke, untuk teman-teman semuanya di seluruh seantero dunia, apa kabar? Oke, hari ini saya mau pergi ke daerah Maroubra, masih di Sydney juga, dan saya mau ketemu sama orang nomor satu, orang Indonesia nomor satu di Sydney, Australia. Nah, siapa sih dia? Pasti penasaran kan ya? Nah, pokoknya ikutin aja. Hari ini saya mau ketemu dan ngobrol-ngobrol biar lebih dekat lagi dengan beliau. Kalian mau tahu siapa? Ikutin perjalanan kita hari ini. Saya coba sendiri ditemani oleh ini ada driver ganteng. Saya cuma driver. Bro Erik. Halo Bro Erik, apa kabar? Halo, baik. Ini lagi rame di jalan ya. Lagi rame di jalan, jadi memang nggak boleh digangguin. Karena kalau digangguin nanti kena fine. Tapi yang ganggu itu kan biasanya setan. Nah, gue bukan setan, gue bukan mengganggu. Oke Erik, selamat. Siap. Fokus ya nyetirnya hari ini. Yang penting kita ketemu sama orang yang luar biasa pokoknya. Oke, ikutin perjalanan kita hari ini. Oke guys, bye. Oke guys, ini suasana di daerah Mascot. Ya. Ini nggak jauh dari city. Suasananya di sini sebenarnya enak, tenang. Oke guys, ini kita sudah sampai di Maroubra. Ya, daerahnya begini. Masih sepi juga, tapi asik pokoknya. Oke, ini perumahan di daerah Maroubra guys. Nah, kalau di Australia itu banyak banget yang namanya bundaran seperti ini guys. Nah guys, nanti kita ketemunya di daerah sini. In 100 meters, turn right onto Story Street. Then turn right. Coba sekarang kita cari parkiran dulu. 6 PM. Oke, parkirannya di situ. Ini dia. Oke, parkirnya bisa nih di sini. Boleh dulu ya. Dan tempatnya ini dia guys. Nah, yuk kita ke sana. Sekarang saya sudah bersama orang Indonesia yang nomor satu di Sydney, Australia. Ya, beliau adalah Bapak Heru Hasubulo. Beliau adalah Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk wilayah Sydney, Australia. Halo Pak Heru. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke Pak, kita langsung aja Pak. Kan kita di Sydney, Australia itu kebanyakan kurang mengenal sosok Bapak sebagai Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di wilayah Sydney ini Pak. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sebentar, karena aku udah siap dengan beberapa pertanyaan yang akan aku bacakan untuk Bapak. Halo, ngomong-ngomong nih Pak, Bapak menjadi diplomat itu dari tahun berapa Pak? Dan negara pertama yang Bapak kunjungi itu gimana Pak? Saya mengawali karir di Kementerian Luar Negeri tahun 1991. 91. Ya. Kalau penempatan pertama saya di Amerika Serikat di Houston, Di Houston, Texas ya Pak ya? Iya. Iya, iya. Oh itu dulu kan Jarima ketangkep di sana ya Pak? Ya, itu sebelum saya datang. Sebelum saya datang Ya. Houston, Texas ya. Ya. Bertugas itu biasanya Pak sebagai diplomat itu berapa lama?
Tergantung, rata-rata antara 3 tahun sampai dengan 4 tahun untuk penempatan, satu kali penempatan di perwakilan. Namun demikian juga karena berbagai situasi juga bisa diperpanjang atau dipercepat juga seringkali terjadi apabila negara memerlukan dan prioritas tugas juga memerlukan untuk kehadiran kita. Oke. Berarti tergantung ya Pak ya. Jadi nggak bisa ditetapkan, wah 3 tahun masa bertugasnya di Australia atau di Sydney. Nggak ya, tergantung request ya Pak ya. Dan kebutuhan keadaan negara. Ya. Oke. Pak, dari beberapa tempat yang Bapak sudah datang nih, kalau total berapa nih Pak? Total negara yang sudah Bapak kunjungi? Kalau negara yang Kunjungi untuk bekerja, maafnya mengabdikan sebagai diplomat. Sebagai diplomat, saya ini penempatan keempat saya. Oke. Ya, jadi yang pertama di Houston, Texas tahun 97 sampai 2001. 91 tadi di Houston, Texas ya Pak? Oh enggak, 91 masuk Kementerian Luar Negeri. Oh, masuk kementeriannya. Ya. Oke, sorry. Ya. Kemudian saya bertugas pertama kali itu tahun 97 sampai dengan 2001. Kemudian pindah ke negara mana lagi? Setelah itu saya kembali di Kementerian Luar Negeri ini ada jenjang-jenjang untuk peningkatan karir melalui sekolah dan melalui penugasan. Setelah itu saya bertugas di Oslo tahun 2003. 2003 di Oslo. 2003, ya. 2004 sampai dengan 2008. Oke. Ya. Oke. Tapi sorry guys, kalau kedengeran ada agak sedikit noise karena kita tuh lagi makan siang sebenarnya. Biar suasananya lebih rileks dan lebih tenang. Kalau kita di KJRI ngobrolnya, wah formal banget, ya Pak ya. Oke, Pak, kalau tugas dari seorang diplomat, khususnya Bapak kan sebagai konjen, itu tugas utamanya itu apa Pak? Beberapa hal yang menjadi prioritas tugas kita di tempatkan di luar negeri. Yang pertama tentu saja adalah untuk merepresentasikan negara di sini. Untuk berangkat di Konsulat Jenderal berarti di wilayah yang menjadi tugas saya di Kosdep ini. Kalau tugas Bapak tadi meliputi wilayah di Sydney ini apa aja? Wilayah saya ada 3. Pertama di New South Wales, New South Wales, di State of New South Wales, di Queensland dan di South Australia. ya, Tentunya mewakili pemerintah Republik Indonesia. ya. Dalam kaitan ini adalah di bidang-bidang perlindungan warga negara dan badan hukum Indonesia, pemajuan ekonomi dan perdagangan dan investasi, kemudian melakukan promosi, promosi sosial budaya, promosi ekonomi, promosi pemajuan ide-ide inovasi dan kreativitas Indonesia, dan juga melakukan bantuan atau perlindungan kepada masyarakat. Kalau berkaitan dengan perlindungan warga Indonesia yang ada di Australia, khususnya di Sydney ini Pak ya, ada nggak Pak satu kejadian yang benar-benar yang krusial banget Pak, yang harus Bapak bantu sampai turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut, dan itu biasanya masalahnya seperti apa Pak? Tergantung, jadi dalam kaitan dengan COVID ini waktu pertama-tama terjadi outbreak di sini, di wilayah kami di Queensland dan di New South Wales, itu adalah evakuasi yang dulu memerlukan kerja keras dan kerja lintas sektor yang ada di sini bersama dengan seluruh perwakilan Republik Indonesia di Australia untuk mengevakuasi anak buah kapal yang bekerja di ratusan anak buah kapal yang bekerja di beberapa kapal pesiar yang kebetulan stranded di wilayah kerja saya di Sydney dan di Queensland. Oh, Queensland masih termasuk wilayah Ya. kekuasaan Bapak ya. Wah, pokoknya tugas jadi seorang diplomat itu ternyata nggak gampang loh guys, karena beliau ini adalah seperti ya wakil pemerintah maksudnya. Oke, Pak, ini biasanya kalau Bapak di Sydney itu hobinya apa nih Pak? Hobi ya macam-macam. Saya biasanya mengikuti pertama adalah melihat situasi lokal di mana
teman-teman dari local community, ya, Australian community, mereka biasanya seperti apa. Saya saat ini senang untuk melakukan hiking atau bushwalking ke beberapa tempat yang indah di National Park di gunung-gunung yang ada di sekitar Sydney. Dan hobi lainnya ya jogging, kemudian baca-baca di beberapa referensi yang ada di library dan sebagainya, ya, melakukan koneksi seperti ini di beberapa komunitas, sosialisasi Indonesia. dengan beberapa komunitas ya Pak. Ya. Nah ini Pak, mungkin pertanyaan yang sudah di ujung-ujung nih Pak. Biasanya kalau warga negara Indonesia yang ada di Sydney Australia ini ingin mendapatkan pelayanan yang sifatnya urgent Pak, itu biasanya menghubungi call centernya. Ya, ada itu Pak? Ada, kita punya dua hotline numbers yang bisa dihubungi kapan saja, 24/7. 24/7 nanti klik saya saja, ya, di ada nomor di berapa? bawah. Diklik saja, di ketik KJRI Sydney, ya, pasti akan keluar di sana. Atau lihat di sosial media KJRI Sydney. Oke. Ada Gampang sosial di Instagramnya Pak ya? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Oke. Nanti saya akan tulis di sini ya nomor call center 24 jam ya Pak selama Itu hanya satu untuk seminggu. kalau terjadi emergency. Kalau untuk Pelayanan kegiatan umum? biasa, pelayanan umum bisa hubungi di KJRI Sydney, nomornya ada di Nanti saya Google saja, put di sini dan juga. kita sudah melakukan segalanya secara digital, jadi tidak perlu buru-buru datang ke KJRI, bisa memilih tanggal mendatangannya ya untuk pelayanan. Kalau itu kalau pelayanan seperti buat paspor Buat ya Pak ya. paspor, ya. Kalau paspor mesti harus datang, kapan harus datang ya. Kemudian dokumen pendukungnya bisa dikirim dulu melalui email dan sebagainya. Jadi sudah ada e-form yang bisa dilihat di website KJRI. Bahkan sekarang itu ada namanya pelayanan jemput bola ya Pak. Ya, itu kita lakukan di beberapa wilayah di kantong-kantong masyarakat Indonesia yang tersebar di 3 state itu. Oke Pak, terakhir Pak, pesan-pesan buat warga negara Indonesia yang ada di Sydney Australia ini apa Pak? Pertama, karena kita masih dalam kondisi COVID-19, pandemi COVID, tentunya untuk menjaga kesehatan, mematuhi seluruh protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh kalau di sini ya New South Wales Health, selalu pantau berita-berita di sana. Kemudian juga melakukan olahraga kalau sempat ya, dan juga makan yang sehat, dan tentu saja selalu berpikir positif agar kita melalui hari-hari yang sulit ini dengan tetap semangat ya Pak ya. Oke, keep going ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih, kita lanjut dengan makan siang. Sama-sama. Oke, terima kasih guys. Kalian sudah mengunjungi channel YouTube saya, Ardana Gumai, dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita makan siang dulu bersama Bapak Heru Hasubulo ya, dengan Jimmy dan juga Eric.